Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you and your family always be safe, always be healthy, and always be happy. And before we start our lesson today, we pray together. Pray begin. Finish. Baiklah anak-anak, untuk anak-anak kelas 81 dan 82, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bahasan kita di chapter berikutnya, yaitu chapter yang kedua. Dan untuk chapter yang kedua kali ini kita mempunyai judul We Can Do It and We Will Do It. Kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Selanjutnya, seperti biasa pada awal pembahasan saya telah sajikan kepada kalian tujuan apa saja yang harus kalian capai atau target apa saja yang harus kalian bisa capai di chapter kali ini. Nah, di situ saya akan coba bacakan untuk kalian. After learning the material in this chapter, the students will be able to, for the first, identify and understand the expression of ability and inability. And the second is apply the expression of ability and inability. Nah, setelah mempelajari materi pada chapter kali ini, kalian itu diharapkan dapat, yang pertama, kalian diminta untuk dapat mengenali atau memahami ekspresi atau ungkapan yang menunjukkan kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi ability itu kemampuan dan inability itu ketidakmampuan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengaplikasikan, menerapkan atau mempraktekkan secara langsung ekspresi ini, di mana kalian dapat mengungkapkan dan menunjukkan kepada orang lain tentang kemampuan dan ketidakmampuan kalian. Selanjutnya, nah, kita masuk ke judul introducing. Apa itu introducing? Di bagian slide yang ketiga, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ekspresi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian perbedaan antara ability dan inability. Di situ kalian bisa baca untuk yang pertama, expressing ability means that someone or yourself has the ability to do something. Mengekspresikan kemampuan berarti seseorang atau diri kalian itu mampu atau cakap atau bisa dapat melakukan sesuatu. Kemudian expressing inability means that someone or yourself has not or cannot do something. Mengekspresikan ketidakmampuan seseorang itu berarti bahwa seseorang atau diri kamu tidak dapat atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini perbedaan dari keduanya terdapat di kata can ya, kata kuncinya. Untuk yang pertama, untuk ability, kita kata kuncinya adalah kata can yang berarti dapat, bisa atau mampu. Dan untuk inability, keywordnya adalah cannot atau has not to do something. Tidak dapat melakukan atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya di sini kalian akan saya jelaskan juga tentang apa itu auxiliary verb. Karena nanti dalam kalimat yang menunjukkan atau mengekspresikan ability or inability, kalian harus memakai kata ini supaya orang dalam membaca kalimat kalian atau mendengarkan ucapan kalian itu jelas menerima pesan yang kalian maksud. To expressing or showing ability, we will use the auxiliary verb can for present tense, could for past tense, and be able to. Nah, untuk menunjukkan atau menggambarkan kalimat kemampuan atau ketidakmampuan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya keyword untuk ability yaitu kata can dan inability yaitu kata cannot. Tetapi di sini tidak hanya kata can yang bisa kita pakai. Kalian bisa lihat di situ ya, sudah dibagi menjadi 3. Ada kata can, di mana can itu dominan dipakai untuk simple present tense, di mana simple present tense ini menggambarkan sebuah peristiwa atau fakta-fakta umum yang tidak bisa dipungkiri kebohongannya.
Dan kalian juga sudah mempelajari tentang simple present tense ini waktu di kelas 7. Jadi mohon sambil kalian baca, sambil kalian dengarkan penjelasan kali ini, dibuka lagi bukunya waktu kelas 7. Nah, di situ kalian sudah mempelajari untuk simple present tense, tipe-tipenya, kemudian strukturnya, positif, negatif, interrogatif, dan tujuan dari simple present tense apa. Nah, bisa kalian baca kembali ya. Dan selanjutnya, selain kata can, kita juga bisa pakai kata could, di mana could ini berbeda dengan can. Could ini dipakai di tenses yang lain, yaitu past tense, dan belum kalian pelajari. Untuk past tense itu digunakan untuk menggambarkan sebuah peristiwa di mana peristiwanya sudah dilalui atau sudah terjadi lalu atau kemarin. Nah, tetapi could ini bersifat spesial. Kenapa spesial? Karena tidak sama dengan can. Kalau can hanya fokus dipakai untuk simple present tense, sedangkan untuk could itu bisa moving ke present tense, bisa juga ke past tense. Sedangkan kalau khususnya could itu lebih dominan di past tense. Tapi ketika dia dipakai di simple present tense atau di present, dia menunjukkan rasa atau kesan lebih sopan, menambah kalimat lebih sopan atau lebih menghormati orang lain. Nah, pernahkah kalian mendengar sebuah kalimat dengan bunyi seperti ini? Can you help me? Atau could you help me? Nah, can you help me dan could you help me itu terjadinya sekarang atau peristiwanya dalam simple present tense. Tetapi kenapa could bisa dipakai? Karena could di sini memberikan rasa lebih polite, lebih sopan, di mana biasanya ditujukan untuk orang yang lebih tua atau orang yang baru kita kenal. Sehingga apa yang kita ucapkan itu terkesan menghargai mereka. Kemudian ada satu lagi yang berarti dapat, bisa atau mampu, yaitu kata be able to. Nah, be able to ini diawali dengan be. Be itu singkatan dari to be, ya. Jadi bukan ditulis be able to, tapi to be. Be yang awal ini to be. Nah, to be yang akan kita fokuskan pada pembelajaran kali ini hanya to be yang ada di simple present tense. Dan please look back, kalian silahkan buka catatan kalian kembali waktu kelas 7, to be yang ada di present tense itu apa aja. Ya, di situ ada 3 to be yang harus kalian ingat, ada is, am, sama are. Is untuk single subject seperti she, he, it, she is, he is, it is. Are seperti you are, they are, we are. Sedangkan untuk am hanya setia dengan satu to be, yaitu I. Jadi he is, it is, you are, they are, we are, and I am. Ya, jadi nanti ketika kalian pakai be able to, be-nya diganti to be. Dan to be yang kalian pakai itu disesuaikan dengan subjek yang kalian pakai. Contoh kalau subjeknya Dina, karena dia single, berarti is. Dina is able to. Kalau subjeknya lebih dari satu, berarti Dina dan Rudy are able to. Kalau subjeknya saya atau I, berarti I am able to. Jadi bukan ditulis Dina be able to, Dina and Ronnie be able to, tidak. Tapi be ini adalah singkatan atau pengganti dari kata to be. Jadi tolong diganti dengan is, am, atau are. Dan kembali lagi saya ingatkan, sesuaikan dengan subjek yang kalian pakai. Itu ya. Kemudian penjelasan lebih jelasnya kalian bisa lihat di bawahnya bahwa can itu adalah nama lainnya could. Could untuk bentuk pastnya, can untuk bentuk sekarangnya. Can untuk bentuk sekarang, could bentuk yang lalu. Artinya sama, dapat, bisa, atau mampu. Kemudian be able to juga artinya sama, ya. Dan di sini saya belum akan jelaskan bentuk be able to untuk past tense, tetapi hanya fokus untuk present dulu karena kalian belum mempelajari past tense. Nah, be able to artinya juga sama, bisa, dapat, atau mampu, di mana be able to kata be-nya singkatan dari to be, dan nanti diganti atau disesuaikan dengan subjek yang dipakai. To be-nya adalah is, am, dan are. Nah, kita masuk ke bagian structure atau pattern atau bagian rumus, di mana nanti untuk bentukan dari
ability dan inability itu saya bagi menjadi 3 bagian, di mana untuk ability yang menunjukkan kemampuan itu bentuknya positif, kemudian untuk inability yang menunjukkan ketidakmampuan saya dibentuk negatif, dan menanyakan kemampuan menanyakan kemampuan atau asking for ability saya buat dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kita mulai dari struktur yang pertama, yaitu struktur positif yang menunjukkan kemampuan. Kalau pakai can seperti apa, pakai could seperti apa. Penjelasannya sudah ada di sana. Nah, kita mulai dari bagian can dulu ya. Untuk can strukturnya coba kalian lihat. Dimulai dari subject, can, kemudian verb 1 murni. Tidak boleh ditambah dengan apapun, tidak boleh tambah s atau es, ing, apalagi ed. Nah, untuk can dan could sendiri itu tidak tergantung subjek. Ingat ya, tidak tergantung subjek. Jadi bebas mau subjeknya apapun tetap pakai can atau could. Contoh, I can, you can, they can, we can, she can, it can, he can. Bebas, dan itu sekali lagi tidak tergantung subjek. Jadi dia dipasangkan untuk semua subjek. Ya. Saya ulang, untuk can sendiri rumusnya adalah subjek, can, verb 1. Contohnya di situ bintang sebagai subjek, can, kemudian verb 1-nya murni, play a piano. Karena bermain itu butuh objek atau butuh benda yang harus dimainkan, maka di situ saya tambahkan sebuah piano. Nah, di sini verb 1, saya ulang lagi ya, verb 1 itu harus murni, tidak bisa menjadi plays, tidak bisa menjadi playing atau lagi played. Hanya play ya play, cook ya cook, sleep ya sleep. Ya, kemudian kalau pakai could sama, strukturnya dimulai dari subjek, kemudian could, kemudian verb 1. Nah, kemudian di sini untuk contohnya I could play a piano. Jadi sekali lagi untuk can sama could itu tidak dibedakan dari segi subjek. Mereka bisa berdampingan dengan semua subjek. Selanjutnya untuk structure bentuk negatif, yaitu yang menunjukkan atau showing expressing inability, ketidakmampuan. Di sini jelas banget kalau pakai negatif berarti kalian akan ketemu dengan not, kata kuncinya not. Nah, bedanya dari positif tadi tinggal ditambahkan aja posisi notnya tepat setelah can atau could. Jadi subject, can, not, verb 1, subject, could, not, verb 1. Mau kamu singkat boleh, cannot jadi can, kemudian could not menjadi couldn't. Ya, ada contohnya di bawah. Nah, untuk contoh dari cannot yaitu Hilman cannot atau can play a piano. Kemudian untuk could not, I could not atau couldn't play a piano. Gampang ya, bedanya hanya ditambahkan not aja setelah can atau could. Selanjutnya untuk structure interrogatif atau asking for ability. Nah, untuk can sama could, dan di sini sekali lagi saya jelaskan belajar untuk expressing ability dan inability itu sangat mudah ya. Karena untuk strukturnya hanya kalian pindah-pindahkan saja. Dan sekali lagi untuk subjek itu tidak mempengaruhi perubahan can atau could. Jadi bebas. Kemudian di sini kita masuk dari contoh yang can dulu untuk strukturnya ya, untuk rumusnya. Nah, karena menanyakan maka posisi subjek dan juga auxiliary-nya atau kalimat tanyanya diubah. Yang tadinya subjek di depan menjadi nomor 2. Jadi can dulu atau could dulu, baru subjek, kemudian verb 1, dan jangan lupa imbuhkan tanda tanya karena ini kalimat tanya. Jadi can subjek verb 1 tanda tanya, could subjek verb 1 tanda tanya. Untuk contoh dari can yaitu can bintang play a piano, dan untuk yang could-nya could bintang play a piano. Gampang ya, dari positif, negatif, dan interrogatif itu sangat mudah. Kalau dari positif itu hanya subjek can verb 1, kalau negatif subjek can atau could plus not plus verb 1, dan interrogatif tinggal dibalik aja posisinya, can atau could dulu baru subjek kemudian verb 1, dan jangan lupa tanda tanya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk menunjukkan ability dan inability itu bisa pakai can, could, dan juga be able to. Nah, kalau tadi kita bahas tentang can sama could, pada slide berikut kalian akan saya jelaskan untuk pemakaian atau penggunaan dari be able to itu sendiri. Bisa dilihat di situ ya.
Sudah saya siapkan sebuah tabel yang terdiri dari 3 baris, di mana yang pertama itu berjudul expressing ability, yang tengah expressing inability, dan yang terakhir adalah asking for ability. Untuk expressing ability berarti positif, ya, strukturnya positif. Kemudian expressing inability berarti negatif, dan asking for ability itu berarti interrogatif. Nah, semuanya pakai be able to. Posisinya bisa kalian lihat atau strukturnya bisa kalian lihat di situ. Kalau positif, dimulai dari subjek dulu. Nah, bedanya di sini, kalau can sama could itu tidak tergantung dari subjek. Mau subjek apapun kamu bebas pakai can, mau pakai I tetap can, pakai you tetap can, pakai we tetap can, pakai she tetap can. Tapi kalau be able to, kamu harus memperhatikan subjeknya. Ya, karena penggunaan be able to, be tadi, singkatan dari to be itu tergantung dari subjek yang kamu pakai. Contohnya kalau kamu pakai subjek he, atau bintang, atau Raka, satu orang laki-laki ya, berarti pakai is. Perempuan satu orang pakai is. Kemudian 2 orang atau lebih dari 1 pakainya are. Tapi kalau kamu pakai subjek I, dia berarti pakai am. Ya, tinggal subjek to be, kemudian plus be able to plus verb 1. Contohnya adalah I am able to play tennis. Joko is able to play tennis. Joko and Roni are able to play tennis. I pasangannya am baru be able to. Joko satu orang berarti is able to. Joko dan Roni 2 orang berarti are able to. Kemudian untuk tabel yang tengah, expressing inability, strukturnya atau rumusnya yaitu subjek be, to be-nya tetap subject to be is, am atau are, tambahkan not di situ, be able to baru verb 1. Contohnya I am not able to play tennis. Untuk am not itu tidak bisa disingkat menjadi am not ya, tapi tetap dipisah tulisannya seperti itu. Untuk is not bisa digabung menjadi isn't, untuk are not bisa digabung menjadi aren't. Joko is not atau isn't able to play tennis. Joko and Roni are not atau aren't able to play tennis. Kemudian untuk asking for ability atau interrogatifnya, kalimat tanyanya, kalian lihat strukturnya sama. Kalau kalimat tanya maka posisi subjek dan juga to be dibalik, sama kayak can sama could tadi. Ya, jadi dimulai dari to be-nya dulu, is, am, are-nya dulu, kemudian subjek, kemudian be able to, dan kemudian verb 1 dan langsung ditambahkan tanda tanya. Ya, kemudian contohnya bisa kalian lihat dari am dulu. Am I able to play tennis? Is Joko able to play tennis? Are Joko and Roni able to play tennis? Gampang ya. Jadi untuk positif subjek to be dulu, able to verb 1. Kemudian negatif subjek to be, not able to verb 1. Interrogatif to be-nya dulu plus subjek plus able to plus verb 1. Nah, di sini saya berikan enrichment. Enrichment itu penguasaan lebih ya, di mana kalian masuk ke dalam contoh langsung dalam kalimatnya, di mana kalimat tersebut ada can-nya atau could-nya, ada positif, negatif, interrogatif, dan juga contoh dari penggunaan kalimat able to. Dimulai dari yang pertama. I can go to market and buy vegetable. Katanya can ya. Nah, saya dapat pergi ke pasar dan membeli sayuran. I can atau cannot swim well. Saya tidak dapat berenang. Inability. You can finish your homework. Menunjukkan ability. Kamu dapat menyelesaikan PR-mu. Can you help me move this chair over there? Interrogatif ya, atau asking for ability. Dapatkah kamu membantu saya memindahkan kursi sebelah sana? Kemudian kalau penggunaan kalimat menggunakan able to, she is, bukan she be ya, tapi she is able to play volleyball. Gitu, menunjukkan ability menggunakan be able to. Nah,
Sekian penjelasan dari saya untuk materi kita dengan judul We Can Do It and We Will Do It, dimana pada awal chapter kedua kita masuk membahas tadi tentang ungkapan atau ekspresi yang menggambarkan kemampuan dan ketidakmampuan, dan juga satu lagi yaitu asking for ability atau menanyakan kemampuan. Nanti silahkan kalian dengarkan kembali, buka kembali penjelasannya sembari kalian lihat catatan yang sudah kalian buat ya. Jadi ketika diminta untuk mencatat atau merangkum, tolong sembari kalian baca dan kalian pahami. Nah, untuk penjelasan kali ini itu hanya untuk menambah pemahaman kalian supaya kalian makin paham dan tidak bingung ketika nanti mendapatkan tugas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.